Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, salam jemaat LCC dimanapun berada. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya percaya dimanapun kita berada, kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk ke dalam ibadah kita. Mari persiapkan hati pikiran kita untuk kita datang kepada Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, di kesempatan kali ini kami boleh datang kembali kepadamu. Kami bersyukur atas segala yang Kau beri dalam hidup kami. Segala apa yang terjadi dalam hidup kami, kami mengucap syukur Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu datang kepadamu. Kami rindu untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya di saat kami menyembah-Mu, biarlah kuasa-Mu nyata dalam setiap hidup kami. Biarlah Kau melawat setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari pujikan pujian dengan sepenuh hati, katakan ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit.
kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kami tinggikan, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu mengatasi bumi. Kami tinggikan Engkau Tuhan, haleluya. Tinggikan nama-Mu Tuhan, yang bertata atas pujian kami, yang berkuasa atas hidup kami. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, karena Kau yang layak kami sembah, hanya Kau yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang telah menyelamatkan kami, Engkau yang telah membebaskan kami. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian, syukur kami berikan kepada-Mu. Di hari ini kami berdoa, biarlah hadirat-Mu nyata atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkan.
menggantikanku. Terima kasih, terima kasih Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Yesus seumur hidupku. Kami sembah Kau Tuhan. Biarlah segala pujian syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan.
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami bersyukur, kami boleh memuji menyembah. Kami percaya di saat kami menyembah-Mu Tuhan, kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Biarlah hadirat-Mu nyata dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Di saat kami menyembah-Mu, biarlah kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku, ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku, ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Cuma sendiri katakan, di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku, ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah memulihkanku. Terima kasih Tuhan. Dalam Kau melawat setiap kami melalui ibadah ini, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami berdoa, bila setiap kami dapat diberkati, bila setiap kami dapat menerima sesuatu yang baru dalam hidup kami, bila kami dapat Engkau kuatkan melalui pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, saudara kami akan mendengarkan setiap kebenaran firman. Tolong Kau berkati yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau berkati kami yang akan mendengarkannya Tuhan. Berkati hati kami. Kau siapkan kami, siapkan hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sebelum kita memasuki firman Tuhan dan bersama-sama mendengarkan setiap perkataan Tuhan untuk kita semakin dikuatkan, saja kita tundukkan kepala sekali lagi saudara, menyiapkan hati kita lebih lagi masuk dalam firman Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku,
akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Seperti yang pujian ini katakan bahwa dengan apa kami bisa membalas. Segenap kehidupan kami pun tidak cukup untuk membalas. Karena besarnya kasih-Mu dan mahalnya darah-Mu yang telah senantiasa terus memperbaharui kehidupan kami dari hari ke sehari. Bapa, berkati penyampaian firman Allah pada pagi hari ini, yang biarkan setiap kami menerima setiap pembaharuan yang datangnya daripada Tuhan. Kami dikuatkan, diubahkan, dan kami diberkati. Terima kasih Bapa, berkati, sertai, terangi kehidupan kami dengan firman-Mu, dan hidup kami jadi semakin serupa seperti Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Masih dalam suasana yang penuh sukacita, walaupun masih beberapa minggu lagi ibadah online akan terus dilakukan, karena sekali lagi kita harus mengikuti dan taat kepada pemerintah. Himbauan untuk tidak berkumpul pada satu tempat harus kita jalankan dan kita lakukan ya Bapak Ibu Saudara. Jadi media akan menolong kita, memfasilitasi kita untuk kita tetap belajar firman Allah. Selama masih ada Alkitab, Bapak Ibu, masih ada jawaban doa, dan masih ada banyak rahasia, banyak petunjuk, banyak jalan keluar di sini. Kalau kita mau belajar, maka kita akan bisa menikmati ibadah online ini dengan luar biasa. Kalau kita mau belajar, kita akan bisa bertumbuh dengan luar biasa. Mari sediakan waktu kita 20-30 menit ke depan untuk dengarkan firman Tuhan. Kosongkan gelas kita, artinya sediakan ruang untuk Tuhan bicara. Sediakan waktu untuk Tuhan bicara, agar apa yang kita terima pada pagi hari ini menjadi benih yang kekal untuk sebuah buah yang kekal, yang menyenangkan Tuhan. Kita mau belajar, Bapak Ibu Saudara, tentang keintiman. Kita mau belajar tentang keintiman dengan tema besar keintiman. Kemudian kita akan belajar khusus, yaitu mengasihi Allah. Mengasihi Allah. Minggu ini gereja kita sedang belajar tentang keintiman. Saudara, dalam pemuritan kita belajar keintiman dengan Tuhan.
kemudian dalam audio, dalam renungan. Seminggu ini kita belajar tentang keintiman. Kita masih belajar tentang keintiman. Nah, khotbah pada pagi hari ini akan jadi satu puncak pengajaran 1 minggu Bapak Ibu Saudara belajar tentang keintiman lewat audio. Pujian penyembahan dan renungan pagi hari ini akan jadi puncak. Kita akan belajar inti dari keintiman dengan Tuhan itu apa. Perlu Bapak Ibu Saudara tahu bahwa Tuhan ingin intim dengan umatnya, ingin dekat dengan umatnya itu tidak hanya dalam perjanjian baru, tapi juga dalam perjanjian lama. Bahkan ketika Tuhan mulai bekerja untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kemudian Tuhan mulai mengajarkan kepada jemaat, kepada umat Israel untuk senantiasa intim dengan Dia, dekat dengan Dia, yaitu dengan cara mengasihi Tuhan. Ya, ini kita biasa kenal dengan Shema, ya. Di Ulangan pasal yang ke-6, ayat ke-4 sampai ke-5, Tuhan mengenalkan dirinya, saudara. Dalam Shema ini Tuhan mengenalkan dirinya sebagai pribadi Tuhan yang esa, tapi juga Tuhan ingin kita kemudian mengasihi Dia dengan segenap hati. Mari, saudara. Ulangan pasal ke-6, ayat ke-4 dan ke-5, saya akan bacakan untuk saudara. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saya lanjutkan ayat yang ke-6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Saudara, kita akan berhenti di ayat yang ke-6 dulu. Tuhan memperkenalkan dirinya. Tuhan ingin memulai sebuah hubungan dengan umatnya. Ini menunjukkan kalau seseorang mau mengenalkan dirinya, berarti ada keterbukaan, saudara, untuk bisa dikenali. Ada satu niat, ada suatu motivasi untuk bisa dikenal dan menjalin sebuah hubungan. Nah, Allah itu esa. Tuhan mulai mengenalkan dirinya kepada bangsa Israel. Yehova itu Allah dan Yehova itu esa. Tuhan dikatakan di sini itu Allah kita, sesembahan kita, junjungan tertinggi kita yang berkuasa dan berdaulat atas kehidupan kita. Dan Yehova dan Tuhan itu esa. Bapak Saudara, sekali lagi saudara, bahwa kata Tuhan di sini menunjukkan Tuhan ingin dikenali. Ya. Tuhan ingin dikenali bangsa Israel. Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Tuhan menyatakan dirinya sebagai pribadi. Tuhan menyatakan dirinya sebagai pribadi, saudara. Ya, pribadi. Sebagai Allah Tritunggal. Sebagai Allah Tritunggal, Tuhan mulai mengenalkan dirinya, membuka diri untuk dikenali oleh umatnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mulai ada ketemu dengan seseorang ya saudara ya, kita mulai kenalan. Ya, kalau orang ini friendly, orang ini ramah, kita akan mulai kenalan nama dulu. Ya, setelah nama kita akan mulai kenalan. Oh, tinggalnya di mana, kerjanya apa. Kemudian setelah itu kita akan lanjut kenalannya saudara ya, mulai share persoalan kita, mulai share pergumulan kita. Kita mulai buka diri untuk bisa dikenali. Di dalam keterbukaan itulah ada saling keterbukaan, disitulah ada keintiman mulai terjalin. Ada relasi mulai terjalin. Tuhanlah yang memulai ini saudara. Tuhanlah yang memulai untuk ingin dikenali. Tuhan yang memulai untuk kita bisa intim dengan Dia. Lalu ayat yang ke-5. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasih inilah yang akan kita bahas saudara. Kasih, mengasihi Tuhan. Tuhan inginkan untuk kita intim. Segenap hati. Apakah kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati?
Kalau hati itu lingkaran saudara ya, seperti pizza ya. Kalau saudara beli pizza itu kan ada lingkaran kemudian dibagi 8. Kalau saudara berikan kepada orang sepenuhnya ya berarti tidak diambil satu potong. Diambil semuanya. Ya kalau kita ingin berikan hati kita kepada Tuhan, ya harus berikan bulat itu saudara. Tidak boleh hatiku yang ini tidak untuk Tuhan. Ya. Tidak untuk Tuhan. Nah, untuk siapa saudara ya? Ya tidak boleh. Tidak boleh. Tuhan inginkan segenap. Tuhan inginkan utuh hati kita, saudara. Ya, tapi kan hati saya di situ ada keluarga, ya. Di dalam hati saya ini ada anak, ada istri, ada pekerjaan, ada teman, ada sahabat. Ya. Di dalam hati kita, tentu kita punya ruang-ruang, saudara ya, untuk teman-teman kita, untuk pelayanan, untuk rekan gereja, untuk apa, banyak sekali. Nah, Tuhan ingin miliki itu semua. Artinya kalau kita ingin intim dengan Tuhan, ya serahkan itu. Serahkan hubunganmu, kasihmu kepada istri, kasihmu kepada anak, kasihmu kepada suami, hubunganmu dengan teman-teman. Serahkan mereka semua, serahkan hati kita itu kepada Tuhan, biar jadi milik Tuhan semua. Jadi Tuhan tidak ingin kemudian menjajah kita, tidak. Tuhan ingin semua. Ya serahkan itu kepada Tuhan. Serah ke Tuhan berarti Tuhan ingin engkau menyerahkan keluargamu, Tuhan ingin engkau menyerahkan pekerjaanmu, Tuhan ingin engkau menyerahkan penggembalaan, pelayanan, Tuhan ingin engkau menyerahkan relasimu, Tuhan ingin engkau menyerahkan hubunganmu dengan teman-temanmu, Tuhan ingin engkau menyerahkan hobimu, Tuhan ingin engkau menyerahkan, semuanya harus diserahkan kepada Tuhan. Biarkan Tuhan pegang kendali dan jadi milik Tuhan. Itu yang maksud mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Lalu dampaknya apa? Dampaknya adalah nanti Tuhan akan pegang kendali atas keluarga. Tuhan akan pegang kendali atas pekerjaan. Tuhan akan punya kehendak atas relationship kita. Tuhan akan punya kehendak atas pelayanan kita. Dan kita harus ikut dan taat terhadap semua perintah Tuhan. Semua yang ada dalam hati kita, semua akan ada dalam kendali Tuhan. Berarti kita tidak boleh semena-mena dengan keluarga, istri, suami, anak-anak. Pelayanan, pekerjaan kita tidak lagi bisa berbuat sesuka hati kita. Karena semua harus seturut dengan yang Tuhan mau. Karena apa? Karena Tuhan sudah pegang kendali kita. Hati kita, kehendak kita sudah diserahkan kepada Kristus. Itu segenap hati, baru segenap hati saudara, sudah sulit. Ya. Lalu segenap jiwa. Jiwa ini adalah keinginan, karakter, dan emosional. Kita tidak boleh lagi mengumbar jiwa kita. Kan di dalam hidup kita ini saudara ya, ada yang namanya kedagingan. Ada yang namanya hawa nafsu saudara. Yang kalau kita lepaskan, kita umbar itu dia liar seperti binatang liar, binatang buas. Jiwa kita itu begitu. Jiwa kita tuh mudah sekali memberontak. Mudah sekali melawan Allah. Menyerahkan jiwa kita, segenap jiwa kita, berarti kita bisa menundukkan, saudara ya, binatang buas, hawa nafsu kita itu. Tuhan ingin kita menundukkan kedagingan kita, menundukkan amarah kita, menundukkan segala bentuk keinginan dosa kita, menundukkan segala bentuk kebohongan, ketidakjujuran, iri hati, sakit hati, kemarahan, kekecewaan. Tuhan ingin kita menundukkan semuanya itu. Bahkan kesenangan, hobi, semuanya saudara, Tuhan ingin kita menundukkan itu. Ya, Tuhan ingin kita menundukkan itu dan menyerahkannya kepada Kristus saja. Juga dengan segenap kekuatanmu. Saudaraku, Tuhan juga tidak ingin tubuh kita ini sia-sia. Tuhan juga ingin jasmani kita intim dengan Tuhan, berbicara tentang tubuh, jiwa, dan roh, seluruhan kehidupan saudara dan kehidupan saya. Hati diberikan
jiwa diberikan. Tetapi Tuhan juga ingin saudara memberikan jasmani, tubuh kita, kekuatan kita untuk kemuliaannya. Maka kalau Tuhan ingin memiliki seluruh kekuatan kita, kalau kita sudah tidak kuat bagaimana saudara? Kalau jasmani kita tidak kita pelihara bagaimana saudara? Kalau tubuh kita saja tidak kita pelihara bagaimana saudara? Kita bisa melayani Tuhan dengan kekuatan kita. Maka kita harus pelihara tubuh, pelihara kesehatan, pelihara jasmani kita untuk apa? Untuk bisa melayani Tuhan. Maka kita harus sehat, makan makanan yang bergizi. Secukupnya, jangan berlebihan. Olahraga yang teratur, gerakkan tubuh, gerakkan badan, agar keringat keluar. Pakai masker kalau sekarang sedang pandemi. Jaga jarak. Cuci tangan dengan protokol kesehatan yang sesuai. Lakukan itu, menjaga kesehatan untuk Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan ingin kekuatan kita. Jangan sampai kita sakit, saudara. Jangan sampai juga kita habiskan kekuatan kita tidak untuk Tuhan, tapi untuk manusia. Berikan semua kekuatan kita untuk Tuhan. Kalau engkau bekerja, bekerja untuk Tuhan. Kalau engkau melayani keluarga, lakukan untuk Tuhan. Kalau engkau melayani di gereja, apapun pelayanan itu kerjakan untuk Tuhan. Sekuat tenaga, maksimal kerjakan untuk Kristus. Saudara ya, ini yang harus kita miliki. Dengan begitu kita akan intim dengan Kristus. Kita akan dekat dengan Kristus, saudara. Ini ditegaskan kembali oleh Tuhan dalam Matius pasal 22. Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ada sedikit berbeda. Ada kata akal budi di sini. Artinya Tuhan juga ingin kita menggunakan kecerdasan kita, menggunakan logika kita, menggunakan pemikiran kita untuk Dia. Bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan ingin kita melayani Dia dengan segenap kehidupan kita. Inilah yang Tuhan inginkan. Saya akan masuk dalam kesimpulan dan setelah ini kita akan selesai. Intinya adalah apa? Untuk kita bisa menyerahkan kehidupan kita, untuk kita bisa intim dengan Dia. Intinya apa, saudara? Kasih kepada Tuhan. Kasih Tuhan. Kasih seperti apa? Kasih yang agape, seperti dalam 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal 13. Kita akan baca, saudara. Kita akan baca 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Kasih ini diterjemahkan oleh Paulus tidak hanya untuk kasih kepada sesama, tapi juga kasih kepada Tuhan. Kalau Allah adalah kasih dan Allah mengasihi kita dengan agape, maka kita juga harus mengasihi Tuhan, berusaha mengasihi Tuhan dengan kasih yang agape. Saudara, 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal,
Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kerjakan ini. Milikilah kasih dalam kehidupan kita. Terutama kasih kepada Tuhan. Kasih inilah yang dalam kitab Wahyu jadi sorotan Tuhan, saudara. Karena beberapa jemaat meninggalkan kasihnya yang semula. Maka untuk keintiman yang seminggu ini sudah kita bangun ya saudara ya. Keintiman sudah kita bangun dengan indikator-indikator keintiman yang kita pelajari. Dan bagaimana kita mengalami keintiman dengan Tuhan, kita juga belajar dari pemuritan tentang pengalaman pribadi dengan Kristus. Ditutup hari ini saudara, jadi puncak semuanya. Bagaimana untuk tetap memelihara keintiman adalah saudara harus pelihara kasih. Ya, caranya bagaimana? Sabarlah. Ayat 4. Sabar menunggu jawaban Tuhan, sabar kepada sesama. Sabarlah saudara. Apa? Murah hatilah. Murah hati dalam pengampunan. Dan jangan cemburu, jangan mudah iri, saudara ya. Jangan memegahkan diri, jangan sombong. Pelihara ini. Ya. Dan lakukanlah yang sopan. Jangan mudah pemarah, jangan mudah menyimpan kesalahan orang lain. Dengan kalau kita kehilangan kasih ini, saudara, sekalipun kita melayani, sekalipun kita sibuk, saudara, sekalipun kita tekun berdoa, sekalipun kita saat teduh, tapi kalau kita kehilangan definisi kasih ini di dalam kehidupan kita, dalam relationship kita dengan Tuhan maupun dengan sesama, keintiman kita akan menurun. Dan inilah yang dicela karena kita kehilangan kasih yang semula. Berusahalah hidup dalam kasih. Kita akan masuk kesimpulan, lalu caranya bagaimana, Mas? Caranya adalah terus kerjakan firman Tuhan. Kerjakan firman Tuhan. Kenali dia secara pribadi terus menerus. Ayat 12, 1 Korintus pasal 13 ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Pengenalan akan Tuhan kita, pengenalan kita akan Tuhan ini harus terus dibangun, saudara. Walaupun tidak akan sempurna, kita akan tetap samar-samar. Mengenal Kristus itu akan tetap samar-samar karena keterbatasan kita. Tuhan begitu kudus, Tuhan begitu heran, Tuhan begitu ajaib, Tuhan begitu dalam, Tuhan begitu tinggi. Untuk itu, kalau jangan pernah berhenti punya passion semakin dalam dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin lekat dengan Tuhan, semakin mencintai Tuhan, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah diselami, tidak akan pernah ada ujungnya selama kita hidup. Endingnya nanti kalau kita berjumpa dengan Bapa di surga, kita akan mengenal penuh Bapa seperti apa. Maka hari ini belajarlah saudara, untuk kita bisa intim, untuk kita bisa punya kasih yang semula. Jangan berhenti mengenal Kristus. Jangan berhenti berusaha mengenal Kristus. Kalau saudara lebih dalam lah. Kalau saudara lebih dalam, sudah lebih dalam lagi mengenal Kristus. Kenali dia dengan sungguh. Jangan pernah puas terhadap perkara rohani. Terus kenali dia dengan sungguh. Kita mau berdoa, saudara. Kita akan pujikan satu pujian. Haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Tuhan,
lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihimu. Bapa, hari ini kami berdoa, setiap kami akan mengasihi Tuhan lebih sungguh, setiap kami akan mencintai Tuhan lebih sungguh, setiap kami akan memuliakan Tuhan lebih lagi, setiap kami akan meninggikan Allah lebih lagi. Dalam tema besar keintiman ini kami belajar mengasihi Tuhan oleh karena Tuhan perintahkan dalam Shema. Tuhan berkata, Allah itu adalah asa, Tuhan itu adalah Allah, Tuhan itu adalah asa. Dan kami percaya, oh Tuhan, Kau sudah mengenalkan dirimu, dan Kau berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ajar kami mengasihi Engkau, pelihara kasih, karena yang terbesar adalah kasih, dan jadi pusat adalah kasih. Bapa, ajar kami mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Kita akan berdoa dan akhiri ibadah kita. Kita angkat tangan. Tuhan memberkati saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya. Tuhan memberkati saudara dengan kuat kuasa anugerah daripada Bapa, melindungi saudara, menjagai keluargamu, anak, istri, suami, kehidupanmu, pekerjaanmu, pelayananmu dijagai Tuhan senantiasa dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Ia datang yang kedua kali. Haleluya, 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 haleluya. Bapa, terima kasih. Haleluya. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya akan sampaikan beberapa pengumuman untuk kegiatan kita di minggu ini. Yang pertama, bagi Bapak Ibu jemaat SLCC yang ingin memberikan persembahan atau perpulangnya, bisa transfer ke nomor rekening yang sudah tertera di bawah ini. Bagi yang mengalami kendala, silahkan bisa kontak atau menghubungi bendahara gereja. Kemudian pengumuman yang kedua, di minggu ini hari Selasa kita ada doa syafaat jam 7 malam, dimulai di rumah masing-masing. Silahkan bisa berdoa bersama dengan keluarga, dan pokok-pokok doa nanti akan dibagikan di grup gereja. Kemudian pengumuman yang ketiga, setiap hari Sabtu kita mengadakan doa puasa. Bagi Bapak Ibu yang tergerak hati ataupun yang ingin mendukung program gereja ini, silahkan bisa berpartisipasi di hari Sabtu. Demikian pengumuman yang saya sampaikan. Terima kasih, kita berjumpa lagi di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.